sunnah Rasul itu tidak hanya perkara yang senang-senang saja. Ashabiku semua, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan tekan loncengnya. Sukron. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Hakikat sunnah Rasul. Banyak orang-orang yang melakukan suatu amal ibadah dengan beralasan sebagai sunnah Rasul. Padahal sunnah itu bermacam-macam, ashabiku semua. Makanya, kalau menjelaskan sunnah Rasul itu, ya harus komprehensif. Karena sunnah itu bermacam-macam. Ya, kalau pakai surban itu sunnah Rasul. Sama halnya dengan pakai jubah. Tapi, ya, sholat memakai sarung saja, ya, dengan diikat di leher juga sunnah Rasul. Ya, karena Nabi SAW pernah melakukan itu. Lah kita menganggap surban dan jubah sunnah Rasul itu karena mampu beli. Kalau tidak mampu untuk membelinya, ya mau apa? Iya kan? Nah, itu diceritakan tentang kisah Jabir yang pernah hendak sholat di era tabi'in dengan memakai surban dan jubah. Namun keduanya malah dicantolkan di masjid. Sedangkan Jabir sholat hanya dengan memakai sarung saja. Lalu tabi'in banyak yang janggal. Aku seperti ini, biar orang bodoh seperti kalian bisa tahu semua, kata Jabir. Para tabi'in bertanya, ya Jabir, wahai sahabat Rasulullah SAW, bukankah memakai surban itu sunnah Rasul? Lalu dijawab oleh Jabir, iya. Sunnah Rasul ditambah karena kalian mampu membelinya. Ya. Jabir kemudian menangis dan bertanya, menurut kalian kain kafan orang mati itu harus rapat atau tidak? Ya rapat, jawab para tabi'in. Kemudian Jabir menyampaikan tentang Sayyid Hamzah saat wafat. Ya, sedangkan kain kafannya tidak cukup untuk menutupi jasadnya. Padahal beliau adalah orang yang paling dicintai Rasul. Ditutup kepalanya, justru kakinya yang kelihatan. Sebaliknya, jika kakinya yang ditutupi, maka kepalanya yang kelihatan. Ashabiku semua, Jabir pun menjelaskan, sekarang kalian berpakaian lengkap. Terus sedikit-sedikit bilang sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu melakukan semua yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Termasuk Nabi SAW juga pernah melaksanakan sholat dalam keadaan takut. Pernah juga sholat dengan tidak bisa wudhu. Pernah sholat dalam keadaan penuh tekanan. Dan pernah sholat hanya dengan satu pakaian. Makanya sekarang kalau ada yang bilang sedekah itu sunnah Rasul, yaitu karena kamu mampu. Padahal yang termasuk sunnah Rasul itu juga kelaparan dengan mengganjal perut menggunakan batu. Ya. Kita berani nggak? Ya, ujung-ujungnya kita sebut sunnah Rasul hanya untuk perkara yang asik-asik saja, seperti sedekah. Ya kan keren tuh, karena dekat dengan pujian. Dan pasti karena punya uang. Ya. Sunnah Rasul itu tidak hanya perkara yang senang-senang saja. Karena Rasulullah SAW juga pernah berada di masa yang susah dan penuh dengan tekanan dari luar. Ya, coba kita pilih. Sunnah Rasul dikejar-kejar sampai 10 tahun dan tidak mampu makan sampai perutnya diganjal dengan batu. Perang tidak menang-menang. Ya, jalani itu dulu selama 13 tahun baru bilang sunnah Rasul. Nah, ini penting saya utarakan, ashabiku semua. Makanya orang yang berpoligami pun juga perlu ditanya seperti itu. Sunnah Rasul itu istrinya banyak. Ya betul, tapi setelah istri pertama mati. Semua orang tahu kalau Nabi berpoligami itu setelah Khadijah wafat, bukan saat masih hidup. Ya. Salah satu perkara yang sering dijadikan dalih seseorang sebagai sunnah Rasul untuk mengerjakannya adalah perkara poligami. Ya. Padahal jika sunnah Rasul dijadikan sebagai alasan seseorang melakukan suatu perkara, maka dalam hal ini Rasulullah SAW ya, berpoligami setelah Khadijah wafat. Ya. Oleh sebab itu, jika seseorang berpoligami dengan berdalih itu adalah sunnah Rasul, maka istri pertama harus wafat terlebih dahulu. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, orang yang berpoligami itu menunggu istrinya meninggal atau karena terburu-buru? Apa tidak usah menunggu sampai meninggal? Ya, kalau berpoligami ya poligami saja.
tidak perlu bilang sunnah Rasul segala. Ya, kalau kamu bilang persis Nabi, pertanyaannya ya dipersiskan istrimu suruh mati dulu. Jadi biasa saja kalau mau berpoligami. Jika ditanya kenapa poligami, ya jawab saja pengen. Ya, jujur saja. Kenapa pengen? Ya karena punya uang. Ya, kalau tidak punya uang maka hasrat untuk berpoligami sudah hilang. Ya, saya pikir semua, tapi ya tidak usah sok suci, ya, sedikit-sedikit sunnah Rasul. Ya, karena nanti dipertanyakan. Ya, sebab Rasulullah SAW poligami itu setelah Khadijah wafat. Nah, saya pikir semua yang dimuliakan Allah. Kita mungkin sudah biasa mendengar buah kurma. Bagaimana tidak, buah kurma ini jadi buah primadona saat bulan Ramadan. Sehingga tidak sedikit para pengusaha dadakan yang khusus menjual kurma pada saat masuk bulan Ramadan hingga akhir Ramadan. Ya. Buah dengan mempunyai rasa manis legit ini ya, sangat dicari-cari oleh mayoritas orang, apalagi ada saat bulan Ramadan. Ya, hal itu pastinya sudah disarankan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kalau berbuka puasa itu dengan makan buah kurma dalam hitungan ganjil. Dan itu hukumnya sunnah. Ya. Nah, sebagaimana kita tahu bersama, kalau hukum sunnah itu akan memperoleh pahala apabila dikerjakan, serta tidak berdosa apabila ditinggalkan. Nah, dari hukum tersebut, ya pastinya tidak diwajibkan ya berbuka puasa dengan memakan buah kurma. Ya, tetapi ada nih sebagian orang yang menganggap hukum sunnah ini seperti kewajiban. Yang suka tidak suka, sanggup tidak sanggup, ya, ada ya diadakan. Intinya wajib memakai kurma sebagai takjil utama. Nah, saya pikir semua dirahmati Allah, saat ini orang Islam membeli kurma dengan gampang. Dikit-dikit buka dengan kurma, sunnah Rasul. Buka dengan kurma. Ya, Nabi Muhammad SAW mengajarkan setiap orang membatalkan ibadah puasanya dengan makan kurma serta minum air. Nah, di balik anjuran tersebut, nyatanya ya, kurma memang menaruh sederet khasiat baik buat kesehatan apabila buah ini disantap dengan teliti, ya, sehingga berbuka puasa dengan kurma jadi ya suatu anjuran. Ya, tetapi tidak semuanya di antara kita sanggup untuk membeli kurma. Ya, disebabkan harga kurma juga tidak murah. Apalagi itu kurma yang super, yang biayanya juga terkadang bikin baper. Ya. Itu pun karena kamu sanggup membelinya, ya, kita sanggup membelinya. Ya, kemudian bagaimana dengan orang-orang yang melarat, terus bukanya pakai apa? Nah, makanya kita itu jangan aneh-aneh, sahabatku semua. Ya. Keadaan hidup memanglah sudah menjadi qadarullah. Ya, sehebat apapun usaha yang dilakukan, ya, apabila belum ditakdirkan jadi kaya, ya maka kekayaan tidak akan menghampiri kita. Ya kan? Begitu pula yang ditakdirkan jadi kaya. Meskipun cuma bermodal seadanya, bahkan hanya bermodal kata, ya kekayaan juga akan datang menghampirinya. Nah, asabiku semua, untuk itu, ya menurut hukum ilmu fikih, ya itu juga menerangkan kalau berbuka puasa, ya juga tidak harus memakai kurma. Karena tidak semua orang itu sanggup membeli kurma. Ya, makanya di fikih itu dipaparkan jika bisa kurma, ya, jika tidak bisa ya asal manis, jika tidak ada ya asal jangan nyuri, dah itu titik. Ya sebagaimana kita pahami bersama kalau buka puasa ya dengan santapan manis, ya, memang bukan suatu kewajiban, nah, semua, tetapi hal yang kita tahu bahwa mengkonsumsi jenis makanan yang manis ya nyatanya cukup baik untuk badan, ya. Tuh alasannya. Ya, makanan manis akan membantu ya, mengembalikan tenaga serta kandungan gula darah ya, dengan cepat. Ya, dengan begitu tenaga badan dapat lekas pulih. Nah, sebagi semua yang dimuliakan Allah, ya seperti sudah diketahui bersama, saat puasa itu badan tidak memperoleh konsumsi makanan dan minuman dalam jangka waktu tertentu. Ya, hal ini akan menimbulkan jumlah kandungan gula darah menyusut, ya kan? Dan tidak hanya kandungan gula, ya, puasa juga mempengaruhi jumlah cairan ya, serta elektrolit ya, dalam badan. Nah, mengkonsumsi makanan ataupun minuman manis dapat dengan cepat mengembalikannya. Ya, tetapi hendaknya tidak dilakukan secara berlebihan. Dan masih banyak lagi macam-macamnya sunnah Rasul. Ya, jadi biasa sajalah kalau pengen beramal. Ya, beramal saja. Ya, jangan sedikit-sedikit alasannya sunnah Rasul. Ya.
Ya, sahabatku semua, tidak perlu berlebihan kalau ingin meniru Nabi SAW. Ya, dan jangan dibuat ribet ketika melaksanakannya. Nah, terakhir sahabatku semua, penting saya utarakan, kenapa Nabi masih minta syafaat di akhirat. Karena besok di akhirat tidak membatasi kudrah Allah Subhanahu wa taala. Kita itu jangan seperti Wahabi yang mengatakan ini di akhirat tidak ada syafaat, tidak ada doa. Kalau sudah mati ya sudah, tidak ada tambahan amal. Allah dibatasi. Menghalui para kiai dan para habaib itu yang mendoakan. Doa itu memohon kepada Allah. Kalau sudah kepada Allah, ya sudah dipasrahkan kepada Allah. Ala kulli syai'in qadir. Allah dibatasi, Allah disemprit. Ya, awas, ini sudah finish. Ingat ya aturannya. Itu Wahabi itu bocah yang tidak tahu ngaji. Sabi semua. Jadi terkait klaim Wahabi, itu harus mencontohi kita itu sebagaimana sikap Abu Yazid Muhammad bin Alawi. Ya, dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusohah. Ya, Abu Yazid menyikapi kelompok yang suka mengklaim salah dan sesat sangat tegas dan membungkam tuduhan mereka. Ya, semisal dalam pembahasan mengagungkan antara ibadah dan adab. Itu sikap Abu Ya kepada mereka ya, di pembahasan ini dengan perkataan al-jahil. Dalam pembahasan perbedaan antara bid'ah hasanah dan syiah. Ya, menyikapi mereka dengan mengatakan kurang ilmu, pemikiran yang kosong, dan pemahaman yang dangkal. Silakan kalian cek dalam kitab Mafahim tuh, halaman 100 dan 111. Nah, dalam pembahasan tentang syafaat, Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani juga menyikapi mereka yang menganggap syafaat merupakan sesuatu yang syirik dan sesat dengan ungkapan orang-orang yang keras kepala dalam kitab Mafahim halaman 174. Nah, sikap kita kepada kelompok yang menganggap syafaat itu tidak ada dan menuduh syirik dan sesat bagi orang yang meyakini adanya syafaat Rasulullah SAW, ya bahwa mereka ini orang yang tidak pernah ngaji, dalam arti ilmunya terbatas. Ngaji itu tidak sampai hatam, hingga pemikirannya sempit dan pemahamannya dangkal. Nah, itulah sebagaimana sikap Abu Ya kepada mereka. Ya. Sikap kepada mereka yang suka menyalahkan, menuduh, dan mengklaim sesat, ya harus dilakukan dengan tegas. Ya, dan memberi peringatan bahwa pemahaman mereka keliru. Ya, tujuannya untuk menangkal pemahaman mereka yang berusaha merusak pemahaman yang sudah kita yakini selama ini sebagai muslim ahlus sunnah wal jamaah. Nah, sahabat semua dimuliakan Allah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Ya, terpenting lagi, ya ayo kita ngaji ya. Penting tuh ngaji. Dan juga ngaji kita tuh jangan sepotong-sepotong. Kalau perlu tuh ngaji kitab itu dari awal tuh sampai khatam. Ya, biar tidak salah paham. Ya, itu penting ya sahabat semua. Ya, jangan ngaji itu ibarat kayak orang seminar. Ngerti kan? Kayak orang seminar, datang, dengar, pulang. Besok nggak ada lagi tuh seminar. Ya kan? Yang benar-benar ngaji itulah duduk, buka kitab, dengarkan dari guru, menjelaskan, itu selama berbulan-bulan, sampai khatam tuh kitab tuh baru benar ngaji. Dan ngaji pun dengan guru yang bersanad, bukan yang guru yang kaleng-kaleng, bukan guru yang tak bersanad. Jadi ketika kita salah, ada yang meluruskan, ya. Nah, sahabatku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga sekali lagi jangan katakan sedikit-sedikit sunnah Rasul, sedikit-sedikit sunnah Rasul. Ya. Kalau kita ngomong seperti itu, ya sedikit-sedikit sunnah Rasul, banyak sunnah Rasul itu. Ya, itu contoh uzlah dalam gua Hiro, tidak ada lampu, gelap, sendirian. Itu sunnah Rasul. Berani nggak kita seperti itu? Itu salah satu sunnah Rasul. Sahabatku semua dimuliakan Allah. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.